Jadi firman, mari kita praktekkan firman. Jangan cuma kita omongin, cuma kita baca, praktekkan. Dan dalamin. Mana sih yang dibilang tipu muslihat iblis? Itu tipu muslihat iblis. Ya. Tipu muslihat iblis itu selalu membangun teori untuk menggiring kita menerima itu. Dan kita lihat sekarang, semua orang berbicara mengenai apa yang dia terima di sekolah. Apa yang kita terima di sekolah, itu adalah program dunia untuk membuat kita apa? Tidak bisa mengenal kebenaran. Makanya orang berantem terus. Dia hanya berbicara dari konteks yang dia tahu di sekolah. Dia tidak pernah apa. Padahal pengetahuan yang sejati, kebenaran yang sejati, hanya satu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita dapatkan pengetahuan dari Tuhan, tidak ada satupun yang mampu. Tidak ada satupun yang mampu untuk mengoreksinya. Karena itu kebenaran sejati. Amin. Dunia ini sedang bolak-balik kebenaran. Dan dunia ini bisa menciptakan sesuatu untuk di-capitalize, di-monetize dari something yang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa masuk ke dalam alam supranatural. Ketika misalnya Bapak Ibu berbicara, kita sulit melihat maksud dia ngomong ini motivasinya apa. Karena kita tidak bisa tembus apa yang terjadi. Tetapi bersama Tuhan kita bisa tahu dia punya niat jelek apa enggak. Coba belajar seperti itu. Setiap ada yang kita lihat, tanya Tuhan, Tuhan ada apa di balik itu? Selalu ada. Saya kasih tahu ya rahasianya. Kalau dunia ini pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Dan saya tidak tulus. Tidak tulus. Desire-nya. Bukan kepentingan untuk menyelamatkan kita semua supaya kita bisa berada bersama-sama, melihat, berkumpul bersama Bapa. Tidak. Yakin itu. Karena apa? Itu adalah programnya Tuhan. Program Tuhan pengen kita kembali kepadanya dan bersama-sama kita memuji dan menyembahnya. Itu program Tuhan. Tapi dunia ini justru ingin merefocusing, merubah fokus kita supaya apa? Kita binasa. Jangan tertipu oleh tipu daya itu. Dan sekarang semakin kelihatan. Jangan kita terlalu ini juga dengan pendidikan. Itu semua ya saya beritahu. Orang kita hanya mendapatkan apa? Ilmu yang tadi saya bilang banyak hal-hal yang dimanipulasi, nggak sadar karena hanya itu yang kita tahu. Ketika kita tanya ke orang, dia belajar yang sama, jawabnya sama. Jadi ilmunya ilmu seragam, textbook. Nah buku ini program buat kita. Kita diprogram. Kalau di luar ini, itu bukan kebenaran. Hebat nggak dia udah program dari jauh. Sementara hukum Tuhan cuma satu, ilmu Tuhan cuma ada di Alkitab. Tapi Alkitab adalah pengetahuan yang tidak bisa diterbantahkan. Dan sekarang sedang terjadi semuanya. Jadi nggak usah ragu, orang mau berbantah-bantahan, balik. Ini Alkitab sudah ada nih. Nanti saya buka. Di Alkitab sudah ada, jadi nggak usah pusing. Nggak usah pusing dengan apa kata dunia. Nggak usah pusing. Kalau kita mau mendapatkan mahkota, bersiaplah untuk membayar berapapun harganya. Amin. Apakah Bapak Ibu siap untuk membayar harga? Siap nggak? Karena bayar harga ini nggak gampang. Bayar harga artinya siap menanggalkan hal-hal duniawi. Karena kalau kita hanya ngomong susah. Kita harus mengalami, kita harus mempraktekkan. Ya, kalau teori udah banyak di lemari kita. Ya, buku-buku banyak. Sekarang prakteknya, hidupi firman. Itu yang Tuhan inginkan. Tunjukkan kita sebagai saksi Kristus yang merupakan gambar yang bisa dilihat oleh sekeliling kita. Amin. Bagaimana seharusnya respon kita? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini hari Tuhan yang mendekat, justru kita ibadah kok malah kendor. Artinya apa? Ini adalah tipu muslihat iblis. Kita bukan mau digiring untuk bisa mendapatkan anugerah keselamatan, kita menanti-nanti dengan setia, tetapi justru kita mau dibikin lemes, mau dibikin menjadi orang-orang yang sudah tidak merasa itu penting gitu loh. Cukup deh, kayak gimana ntar aja deh. Jadi perasaannya, selnya, gambar Allahnya
Kenapa saya selalu bilang, sel ini gambar Allah. Gambar Allah dibikin terbiasa, ya itulah yang, ini sudah ibadah gitu. Padahal bukan seperti itu. Jadi dia hanya bermain dengan kuantitas, tetapi tidak berkualitas. Oh dulu aja yang begini aja, cuman kuantitas kok, banyak yang tidak berkualitas, apalagi kayak begitu. Wah, selesai. Selesai, coba catat. Jadi semakin banyak seleksi alam, semakin sedikit saya lihat yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Gimana menanti-nantikan sambil di kolam renang? Ya kan, tidak dalam sujud menyembah. Padahal hanya sekali seminggu. Coba sekali seminggu itu pun cuma pakai Zoom. Gila bener nih. Hebat. Sekali seminggu. Gimana mau ceritanya? Kita aja dulu sekolah ya, dari Senin sampai Selasa. Itu kita sekolahnya apa? Dari bicaranya otak terus, intelektual. Padahal kekuatan intelektual cuma 5%. Bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Selebihnya itu sel. Kekuatan Tuhan itu 100%, tetapi dibagi dua. Satu otak kita 90%. Makanya kita cengeng. Begitu mendapat masalah, kita hanya menggunakan 5% kekuatan kita. Harusnya kita gunakan juga itu. Kenapa? Ketika yang dibilang roh mau berbicara kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan buat kita. Amin. Kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Selama ini kita nggak mau libatkan Tuhan. Kita pakai cara kita, sikut kanan, sikut kiri, sakit hati, tonjok ini, pakai segala macam cara. Itu tidak memberkati. Dan itu bukan cara dari Tuhan. Cara dari Tuhan pasti membuat damai sejahtera. Amin. Gampang kok. Sekarang praktekkan, nggak usah terlalu banyak teori-teori, nggak usah pakai doktrin-doktrin, nggak usah. Tuhan nggak butuh. Tuhan tidak perlu orang pintar, tetapi Tuhan butuh orang yang berani menyatakan bahwa aku akan mengikuti engkau sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang Tuhan butuhkan. Makanya dibilang aku suka dengan anak-anak yang tidak banyak cingkuneknya, nggak banyak segala macam teorinya, nggak banyak syarat. Tuhan aja nggak ngasih syarat kok dia banyak syarat. Saya heran banyak ada kawan-kawan saya suka kecewa dengan Tuhan, bingung saya. Dasarnya apa, hebat kamu apa kecewa sama Tuhan? Buset. Dan kadang-kadang itu, ya mungkin bercanda ya, tapi buat saya itu tidak memberkati. Jangan mengeluarkan kata-kata, jangan sempat berpikir yang sekali-kali untuk tidak mengagungkan Tuhan atau mengucapkan kecewaan itu kepada Tuhan. Jangan sekali-kali, jangan sekali-sekali. Dia udah selamatkan satu kali untuk selama-lamanya, kok kita ngomong seenaknya. Jadi jaga mata, jaga mulut, jaga juga telinga, jaga semua yang ini. Jaga tangan kita jangan pakai buat nampar, ya, untuk mengasihi. Pakai kita untuk memberkati, salaman seperti ini. Ya. Jangan disesatkan oleh pemahaman takutan sehingga membuat orang tidak mau salaman, maunya begini. Ini bukan cara Tuhan. Ini merusak gambar Allah. Allah tidak pernah mengasihi dia punya ini. Ini gambar Allah. Allah selalu bilang mengulurkan tangannya. Bagaimana mengulurkan tangan pakai begini? Itu cara. Jadi sekarang kita sedang digiring untuk merusak sendiri gambar Allah. Gambar Allah seperti apa? Seperti ini. Nih, coba lihat kepada diri masing-masing, mana gambar Allah. Ini gambar Allah. Ini gambar Allah. Saya bebas, karena apa? Tuhan memberikan saya kebebasan untuk menikmati dan menaklukkan. Tetapi sekarang teknologi menaklukkan kita. Padahal teknologi berasal dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencipta. Tetapi apa yang kita ciptakan justru berbalik mengendalikan kita. Teknologi akan dipakai untuk apa? Untuk mengambil kendali tubuh dan jiwa kita dari kendali Tuhan. Dan sekarang sedang terjadi. Cuman satu yang halo, itu. Dan hal-hal lain yang saya tidak mau sampaikan di sini. Semua yang ciptakan manusia itu itulah teknologi. Apapun itu. Yang dari tangan manusia itu teknologi. Ternyata teknologi ini yang ada di Wahyu 13 ayat 15 itulah patung hidup yang diberikan kuasa untuk melakukan apa saja bagi yang tidak mau menyembahnya.
dia akan dibunuh. Dia akan melakukan begitu rupa. Supaya apa? Supaya kita tunduk. Sekarang kita sedang menghadapi situasi itu. Bersiap untuk menghadapinya. Nggak mudah. Tapi jangan takut. Tuhan pasti tidak akan ingkar janji. Kita sudah selamat. Katakan dalam ini, aku selamat. Aku kudus. Aku benar. Jangan kita terintimidasi lagi oleh kesadaran akan dosa. Karena itu adalah kita berada di bawah hukum Taurat. Kita berada di dalam hukum kasih karunia. Tidak lagi kita berada dalam hukum Taurat, tapi di dalam hukum kasih karunia. Karena tidak mampu kita, justru itu kita butuh juru selamat. Jangan pernah merasa ada yang paling benar. Mari kita saling bergandeng tangan, menolong satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apa langkah konkretnya dari respon kita? Matius 28 ayat 19 sampai 20, semua udah tahu ini adalah mengenai amanat agung. Karena itu pergilah, ini teknologi. Pergi ke sana naik pesawat, pergi ke sana naik mobil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita loh ini catat ya. Jangan cuma praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergi berarti kita ada effort, ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus melangkah, nggak bisa sambil duduk. Pergi ini pakai melangkah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah berapa orang yang kita perkenalkan Kristus? Persoalan dia nggak mau dengar nggak apa-apa. Persoalan dia akhirnya tidak mau merespon, urusan dia. Tetapi dalam Yeskiel katakan apa? Engkau sudah menyelamatkan dirimu. Kita nggak salah. Tugas kita menyampaikan. Nggak diterima, ya nggak apa-apa. Karena apa? Sampai di situ tugas kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa ya, dan Anak, dan Roh Kudus. Saya kadang-kadang bingung nih, terjemahan Lia ini kadang-kadang ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan. Kadang-kadang terjemahan itu yang tidak konsisten membuat membingungkan. Padahal Allah kita adalah Allah yang konsisten. Gitu. Sehingga terjadilah segala macam silang pendapat tentang doktrin Bapa Yahweh kah, ini kah. Ini yang perlu kita pahami. Dan ini menimbulkan friksi-friksi yang tidak penting gitu loh. Tidak penting, padahal apa? Cuma satu pribadi. Allah kita Allah yang ehad. Tuhan kita Tuhan yang esa. Kok malah pusing? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi nggak usah takut. Sampaikan. Tuhan sedang melihat kita dari sana. Kita dilihat kudus, kita dilihat benar. Tuhan sedang melihat kita. Ya. Tanamkan itu, bahwa Tuhan sedang melihat kita. Dan Tuhan ingin apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia lihat, anak-anakku melaksanakan enggak ya? Sama seperti ketika Allah Bapa berdialog dengan Abraham masalah keadaan di Sodom, datang sehingga mereka berperkara. Sama seperti sekarang nih, kita boleh berperkara dengan Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa ini. Ya. Tuhan mau melihat ada berapa anak-anaknya yang sungguh-sungguh punya hati untuk keselamatan bangsa ini. Kalau anak-anak Tuhan sudah tidak ada lagi, selesai kita. Itu yang dimaksud masih ada yang menahan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang masih sungguh-sungguh, bukan malah menghancurkan domba-dombanya. Jangan sampai kita hanya menggembalakan, tetapi domba-domba ini harus kita cetak jadi gembala. Supaya apa? Cari jiwa lagi, cari jiwa. Sehingga Tuhan melihat dari sana, ini dia akan kuberikan mahkota. Tuhan melihat loh kita sekarang. Kalau kita selalu tanamkan seperti itu, maka kita tidak berani untuk melakukan apa-apa. Begitu ini kita langsung sadar lagi, aduh aku orang benar, kok aku melakukan salah. Jadi kita tidak hidup dalam dosa. Bangkit kembali. Itulah perjuangan. Jadi kalau kita jatuh nggak apa-apa.
Tuhan sedang memproses kita supaya kita bangkit lagi. Itulah perjuangan. Orang naik ke gunung begitu, ada jatuh, naik, turun lagi. Balapan juga begitu. Jadi kita sedang bertanding. Makanya di firman Tuhan, selesaikan pertandingan sampai garis akhir. Jadi nggak kudus, ya, jatuh juga, bangkit lagi terus. Pokoknya fokusnya cuma lihat itu aja. Jangan lihat ke kanan kiri. Kalau kita lagi lari, nggak bisa lihat, halo gitu. Nggak akan juara. Lari fokus. Apa yang terjadi, apa yang menjadi tantangan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali? Tantangannya ini, Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ini yang sedang kita bersiap untuk menghadapinya. Ini Wahyu 14 ayat 9, ini tantangan kita. Dan Bapak Ibu, kita semua nanti akan dijepit dengan apa? Kebutuhan jasmani yang sudah terbiasa dari mulai lahir. Makan disuapin, kalau mau punya uang harus bekerja. Banyak saya mendengar, habis gimana? Ya udah. Hebat kan? Kita baru sadar sekarang, ternyata kita adalah makhluk yang sangat lemah. Justru itu kita butuh juru selamat. Kita sengaja dilemahkan. Cuman kita dibikin sombong. Cuma satu itu aja, sombong aja, oh hebat. Jasmani itu membangun kesombongan. Saya pakai apa gitu. Apa yang saya mau? Saya mau dilihat orang tuh saya apa? Gunanya apa? Saya dipuji. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kita nggak sadari. Dunia ini membentuk kita punya kedagingan. Kedagingan ini sangat dikontrol oleh sel. Kalau kedagingan kita menonjol berarti sel kita ada yang tidak beres. Sel itu adalah gambar Allah. Kenapa saya bilang gambar Allah? Karena saya baru paham juga, saya memahami kalau sel ini berasal dari bahasa Ibrani. T-S-E-L. T-S itu Ksada, E-L itu Elohim. Jadi gambar Allah di dalam tubuh kita itu representatifnya adalah sel. Makanya harus kita jaga selnya. Jangan sembarangan makan, jangan sembarangan berpikir, jangan sembarangan hal-hal yang tidak bagus. Karena makanan-makanan yang kita masukkan itu merubah karakter. Makanan-makanan yang tersedia saat ini di dunia itu merubah metabolisme sel kita. Sehingga karakter juga berubah. Kita sedang menghancurkan gambaran Allah dalam tubuh. Kita punya ketergantungan hanya satu-satunya yang bisa menolong kita kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Tetapi di dunia ini demanding kita diambil kepada hal-hal jasmani. Kita diikat kepada hal jasmani. Makanya ilmunya apa? Kita hanya diajar ilmu material. Material itu apa? Segala sesuatu yang kelihatan mata. Yang gak kelihatan mata kita gak percaya. Makanya kita menjadi manusia-manusia materialistis. Karena yang materi yang sudah terbiasa kita lihat hanya bisa kita peroleh kalau kita punya uang. Ini muter-muter di situ saja. Apa yang dimaksud dengan menyembah binatang? Wahyu 13 ayat 15 ayat tadi yang saya sampaikan. Dan kepadanya, ini teknologi, diberikan kuasa. Teknologi ini kan buatan manusia, tetapi kemampuan kita untuk bisa menciptakan teknologi itu adalah gambar Allah. Jadi dia bertarung dengan gambar Allah. Justru dipakai oleh iblis untuk apa? Merusak gambar Allah di dalam diri kita. Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang, image of the beast. Ini kan ada image of the beast. Nanti ada mark of the beast. Ini. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Next. Forward. Nah, dia ngomong sendiri. Kadang-kadang dia juga ada namanya apa ya? Siri. Siri. Bisa ngomong sendiri. Ya, fashion apa ya. Terus nanti ada yang ini loh, yang pakai begini. Tuh, tahu-tahu Bapak kayak menghayal ada di mana itu. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita punya kemampuan seperti itu, tetapi dunia ini merusak sel kita sehingga kemampuan kita untuk melihat alam yang tidak kelihatan. Nah, tetapi dia simpen ilmu itu, sekarang dikasih jadi mainan, kita mulai dari, waduh keren ya. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sel kita original,
Gambar Allah, kualitasnya masih kualitas obatan segala macam. Kan manusia bilang obat-obatan, padahal kita beli cuma apa? Bungkusnya doang yang katanya obat. Obat itu harusnya menyembuhkan. Ternyata di alam kitab tidak bilang obat. Hati yang gembira adalah obat. Coba kembali lagi ke Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjurnya kenapa? Karena ketika hati gembira bersama Tuhan, apapun keadaannya, tubuh kita akan sehat karena ada hormon di dalam tubuh kita yang diproduksi oleh sel kita. Endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, dan interferon. Maka semuanya pasti sembuh. Manjur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Benar ini. Praktekkan dalam hidup kita. Baru kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Hidup bersama Tuhan. Jadi melihat masalah itu asik. Kita kayak menikmati bermain-main sama Tuhan. Jangan dibikin tegang. Ada hal yang salah kalau kita datang kepada Tuhan terus kita merasa stres. Sama seorang anak-anak datang ke bapaknya, nungguin bapaknya, begitu bapaknya pulang disembunyi kabur. Berarti something wrong dengan bapaknya. Harusnya kita datang ke Allah dengan ada Tuhan, gitu. Ini yang harus kita bangun. Ya, bikinlah senang orang dengan kita, bikinlah senang. Ya, ketemu senyum. Senyum itu penting sekali. Inilah gambar Allah. Coba lihat. Aduh, Allah tersenyum. Cari di ayatnya pasti ada tuh. Allah menghadapkan wajahnya. Bukan bilang Allah memalingkan. Yang memalingkan itu gara-gara yang disalib itu. Sesaat lamanya aja. Cuman sebentar. Hanya untuk membalaskan itu kenakalan kita. Jadi jangan hilangkan gambaran Allah. Hanya karena tertipu oleh tipu muslihat iblis. Sekali lagi, tipu muslihat. Mestinya kita melihat kebenaran. Ya, kebenaran, bukan kebohongan. Gara-gara kita ketipu, kita tidak lagi bisa melihat kebenaran. Akhirnya kita menerima kebohongan sebagai suatu kebenaran. Sekarang sedang terjadi. Cuman kita selalu dibikin tidak memahami itu. Karena apa? Kita sudah tidak mampu lagi punya frekuensi kepada Tuhan. Yang mau dirusak di dalam hidup kita adalah frekuensi kita dengan Tuhan. Saya ibaratkan radio. Radio kalau saya pergi keluar kota, saya sudah menjauh dari siaran Trijaya FM, dari ininya, range-nya, dari jaraknya, maka siaran saya akan menangkap frekuensi yang lain. Seringkali kita berjalan menjauhi frekuensinya Tuhan. Karena apa? Karena ego. Karena kita mau berjalan di luar rencananya Tuhan. Dan banyak sekali, saya pun pernah berjalan di luar rencana Tuhan. Kalau sekarang saya berdiri seperti ini, karena saya pengen Tuhan yang atur rencana saya. Bukan saya, bukan Bapak Ibu mengatur rencana hidup kita lagi. Serahkan setiap hidup kita, serahkan setiap kekhawatiranmu. Ikuti saja kemana frekuensi Tuhan lagi mainkan kita. Nikmati permainan itu. Seperti kita sendiri main mobil-mobilan. Tuhan seneng loh. Sama dengan kita. Jadi kalau kita lagi main-mainin, ada main senang tuh, sana lagi, Tuhan senang. Nah, Tuhan juga begitu, senang melihat kita. Ikutin aja. Kan kau adalah anak yang kukasihi. Gak mungkin kita susah. Gak usah mikir-mikir mau pengen mobil inilah, gak usah lah. Waktunya Tuhan kasih, tapi untuk memberkati orang lain, bukan untuk bikin kita happy. Jangan punya barang untuk menyenangkan kita. Jangan self-occupied. Jangan self-oriented kepada diri kita. Fokusnya apa? Saya melakukan ini untuk menyenangkan orang lain. Menjadi berkat. Tanya kepada diri kita, sudah berapa banyak kita melakukan hal itu dalam hidup kita. Mulai latihan. Latihan. Kelemahan kita hanya bicara teori, tapi kita nggak pernah melatih, mempraktekkan apa yang kita sudah dengarkan. Itu yang disebut apa? Mengimani dan menghidupi firman. Perkatakan kepada ini, kamu harus mengimani dan menghidupi firman. Katakan kepada kanan kiri bapak-bapak. Amin. Supaya apa? Supaya kita terbangun. Jangan cuma jadi orang biasa-biasa aja.
Kita ini berbeda dengan dunia. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dunia mau menyamakan semuanya supaya kita anak-anak Tuhan sama dengan dia. Kita nggak mau. Tolak dalam nama Yesus. Tolak. Segala kuasa-kuasa jahat yang akan menyamakan kita serupa dengan dunia ini, kita tolak dalam nama Yesus. Hari ini kita patahkan. Karena itu yang sedang terjadi. Kita mau digiring supaya sama, serupa dengan dunia. Bukan serupa dengan gambar Allah. Dunia sedang menghancurkan kita untuk serupa dengan dunia. Karena firman Tuhan bilang jangan kita serupa. Tetapi dunia ini membuat serupa. Makanya yang rupa Allah di dalam diri kita mau dihancurkan, yaitu sel. Ini rahasianya. Hanya itu rahasianya dari semua firman Tuhan ini. Semua firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Rahasianya satu. Sel kita, rupa gambar Allah mau dihancurkan. Supaya kita serupa dengan dunia ini. Ini intinya, semuanya kehidupan itu. Kembali kita menjadi kualitas serupa dengan gambar Allah. Pikirkan, hayalkan gambar-gambar. Makanya logo-logo ini juga harus ada maknanya. Ya, bayangkan logo-logo ini. Tetapi dunia sekarang sedang menyuguhkan kepada kita logo-logo, gambar-gambar. Jadi gambar-gambar itu bukan cuma sekedar gambar, betul-betul. Makanya kenapa televisi, kenapa handphone kasihnya gambar-gambar. Supaya terpatri di gini kita. Itu dia rahasianya. Gambar. Saya pun bikin begini biar gampang. Bapak Ibu ingat, gambar lagi. Ini gambar. Kita ini gambar. Makanya gambar Tuhan jangan dirusak. Udah diimani, udah diamini, jangan dirusak. Rusak gambar Allah. Nanti pulang ke rumah ngaca. Atau keluar dari sini ngaca. Apakah saya masih menunjukkan gambar Allah? Ingat, ketika kita lahir ke dunia ini, kita seperti makhluk yang dari kecil, ya, kita berasal dari makhluk supranatural. Ovum dengan sperma ketemu, tiba-tiba dia menjadi daging, terus berkembang jadi tangan-tangan. Ini kekuatan, bisa nggak dihitung pakai angka? Nggak bisa. Mengembang, akhirnya apa? Kita seperti ini sekarang. Dan kita ada di sini apa? Untuk menyatakan karya kemuliaan Tuhan. Bukan untuk buat diri kita. Bongkar semua konsep-konsep yang keliru dari ilmu pengetahuan yang kita terima. Bongkar semua. Jangan serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus pertahankan. Kita udah serupa, pertahankan. Nggak ada lagi yang kita perjuangkan. Kita sudah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus kok. Kita hanya mempertahankan. Udah dikasih. Tetapi dunia ini merusak. Setelah ini keluar ke kamar mandi, lihat, ngaca. Saya serupa dengan gambar Allah atau saya serupa dengan gambar monyet. Sadari itu. Ya, saya harus sampaikan ini. Karena saya rindu semua bertatap muka dengan Allah Bapa. Bukan kayak begitu. Gitu. Kita semua, saya hanya menyampaikan. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga berdosa. I'm a sinner. That's why I need Jesus Christ as my Savior for His Majesty. Nah ini sel-sel. Jadi seluruh tubuh kita ini terdiri dari sel gambar Allah. Kenapa kita rusak? Ini yang membuat kita sulit untuk punya kemampuan sakti. Ada orang datang tiba-tiba ini. Yesus itu setelah 30 tahun dia muncul lagi. 12 tahun gak pernah ada ceritanya. Muncul lagi kemana? Dia masuk dalam roh. Nah, kemampuan itu mulai latih. Supaya apa nanti? Kita tidak takut kalau tidak dikasih makan sama dunia ini. Engkau berasal dari dunia ini. Engkau bukan berada di dunia ini, tapi engkau tidak berasal dari dunia ini. Itu yang akan membuat kita takut. Iris kuping saya, potong leher saya kalau enggak, kita akan terbentur oleh itu. Masih mau naik pesawat, masih mau ini, masih mau itu, masih mau LV, masih mau segala macam. Ya. Masih mau kelihatan cantik di depan, cantik membanggakan diri sendiri. Sudah selesai. Kita rubah konsep. Kita melihat orang untuk apa? Memberkati orang. Kalau kita terlihat cantik, orang itu terberkati. Bukan untuk diri kita. Rubah konsepnya. Supaya kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada gambar Allah. Rubah. Takut. Bukan begitu. Kita datang menjadi penolong. Memberikan kelegaan. Memberikan ini. Ulurkan tangan. Itu konsep gambar Allah. Jangan dirubah. Tuhan udah kasih kok, tinggal kita kerjakan. Ada amin?
berjanji dalam hati, setelah kembali dari sini, saya akan kembali serupa dengan gambar Allah. Jangan serupa dengan dunia ini, amin. Dunia ini, udahlah, saya tahu rahasianya. Mau dibawa serupa dengan dunia ini, bukan serupa dengan gambar Allah. Itu aja intinya, kuncinya. Ya. Ini roh kita dimasuk dari Tuhan. Jadi yang menghidupkan kita ini frekuensi atau roh dari Tuhan. Itulah frekuensi. Jadi roh ini bekerjanya persis frekuensi. Itu cuma terminologi aja frekuensi. Tapi itu roh. Jadi apa yang kita lihat dari mata turun ke hati. Itu roh. Makanya kalau kita lihat-lihat hal yang menakutkan dari mata turun ke hati. Gambar. Itulah yang sedang terjadi semuanya. Saya berharap pada ngerti. Kalau tidak ngerti, saya akan kasih ngerti. Cuman itu permainannya. Permainan iblis itu permain gambar. Film. Malah banyak televisi yang menyiarkan mencari setan, mencari ini, dunia gaib. Wah, gila. Itu tanda bahwa apa? Itu pun sudah dipakai. Itu tanda apa? Bahwa mereka sekarang menampakkan karakter aslinya. Tapi jadi duit. Coba. Sudah ini jadi duit, mau jadi apa? Tidak ada kekurusan, dan saya tahu semua. Terus lanjut. Nah, ini yang mau dirusak. Gambar Allah. Lihat, ada teknologi yang punya logo mirip-mirip. Mirip-mirip seperti itu. Gak usah diucapin. Mirip. Itu lambang, simbol bahwa yang merah itu simbol dari sel. Yang ini saya sudah menyampaikan di beberapa tempat, tapi saya harus ingatkan karena itu yang Tuhan sampaikan. Ternyata sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Sel kita mau dihancurkan, mau dicengkram oleh apa? Teknologi. Nanti sudah ada di ayatnya. Teknologi. Ini adalah gambaran sel darah putih. Limfosit. Ya. Jadi penyakit yang ada dalam hidup kita cuma satu masalahnya. Jaga diri nggak kita? Percaya sama saya. Kalau kita punya stamina. Stamina itu apa? Gambaran. Staminanya kuat itu karena gambar Allah di dalam diri kita. Tetap kita pelihara. Amin. Jadi jangan takut sama segala macam ketakutan yang tercipta dengan hal-hal yang kita dengarkan itu. Jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Yang kita serang itu iblis sebenarnya, bukan siapa-siapa. Tipu muslihatnya. Dia bermain dengan segala macam animasi, dia bermain dengan segala macam cara-cara yang membuat kita nggak sadar bahwa dia sedang melakukan tipu muslihat. Kita kasih lihat gambar, kasih dengar terus, omongin. Kita bukan omongin yang memberkati, bukan omongin mengenai firman Tuhan, malah bicara, itu ini. Aduh, bicara firman Tuhan. Makin sering kita ucapkan itu akan menjadi dirimu. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Apa yang kau perkatakan itu yang akan terjadi. Ketakutan akan menghampirimu. Dan semuanya. Karena itu hanya senjata. Makanya di Alkitab kan jangan takut. Apa yang ini akan menghampiri dan sebagainya. Intinya itu. Tujuannya apa? Cuma satu. Mau menghancurkan sel. Sel ini bahasa Ibrani, ingat ya. Sampaikan kepada orang-orang. TSEL. Itu aslinya. TS itu kebenaran. EL itu Elohim. Selesai. Ya. Bagikan itu. Hampir tidak ada yang menyampaikan begini. Bagikan kepada semua. Dan itu yang mau dirusak oleh iblis. Supaya kita serupa dengan dunia. Makanya kita disuruh kejar angka. Supaya apa? Kita jatuh dalam kejahatan. Makanya akan segala kejahatan, cintakan uang. Uang yang kita cari bukan uangnya toh. Apanya? Angkanya. Sama dengan bilangan. Itu. Jadi kalau kita greedy sama angka, kita nggak beda dengan binatang. Ada firmannya kok, bukan saya ngomong. Jadi saya nggak boleh difitnah karena ada firmannya. Apa yang dimaksud dengan tanda? Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak tadi kan ada tantangannya. Sampaikan tantangannya adalah itu bagi yang menerima tanda. Tidak seorang pun. Kalau yang menerima tanda sama seperti gini. I'm coming soon. Kapan? Waktunya hanya Dia yang tahu. Amin. Jadi nggak usah diperdebatkan dengan kebodohan kita. Kita ini berdebat padahal kita goblok yang minta ampun. Kita goblok yang minta ampun. Tetapi kita sombong dan akhirnya kita saling sikut menyikut untuk apa? Meminta pengakuan bahwa saya yang hebat. Padahal di mata Tuhan kita adalah kekejian. Ya, kasih video sedikit ya biar ada gambaran di mana akan terhubung antara teknologi yang sedang disiapkan
yang dikenal dengan 5G. Karena saya paham ini. Dia bekerja secara frekuensi. Jadi kemanapun kita pergi, kita tidak ada lagi blank spot. Dan sudah banyak ditawarkan gadget-gadget yang kompatibel dengan 5G. Ada berapa banyak? Silahkan disimak biar paham, ini bukan kata saya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada hubungannya, ya udahlah, nggak apa-apa. Memang mereka, beliau tidak memahami ini. Kita nggak usah berdebat, kita hanya menyampaikan faktanya. Semua berbicara sebaliknya. Tujuannya untuk menyenangkan kita, untuk membuat kita aman, membuat efektif, efisien, apa segala. Inilah tipu muslihat iblis untuk apa? Menjebak. Masuk kita dalam perangkap. Namanya tipu muslihat, pasti ada perangkap. Inilah perangkap-perangkap yang ini. Kenapa? Karena kita sudah selama ini udah tergantung. Kalau nggak ada hepeng, saya nggak bisa hidup. Makanya lihat ya, gambar-gambar. Sarangnya itu. Ini apa? Cintanya uang. I love you, tapi ini begini. Lah ya kita kenal begini kan, berarti kan cinta mamon. Sekarang banyak tuh ibu-ibu. Banyak juga ada ibu itulah. Gini. Maksudnya sih lucu-lucuan, tetapi nggak tahu maknanya apa. Tanya aja orang Korea. Tuh, ini cepet amat. Saya sampaikan ini karena tugas saya dari Tuhan cuma satu, bangkitkan keberanian supaya kita punya iman, kita dengan berani menatap masa depan, menjemput kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Cuman itu aja tugas saya, saya bukan orang pintar. Tugas saya itu, mungkin saya dikasih keberanian saja untuk menyampaikan ini. Dan saya tidak takut salah. Kenapa? Apa yang saya sampaikan itu semua sumbernya dari Alkitab. Berikutnya, ini 5G yang akan menghancurkan. Bapak-bapak, ibu bisa langsung kebakar semua kalau dimainkan. 5G future. Perhatikan nanti ada gambar tangan yang dengan mudah ketika ada sesuatu yang sifatnya logam di dalam diri kita, itu akan terdeteksi dengan mudah oleh 5G. Bahkan saat diuji coba di Den Haag, Belanda, 337 burung jalak dan 2 ekor merpati dikabarkan mati. Tuh, mati. Burung-burung gampang mati. Kalau dulu kita bilang sutet itu. Sekarang lebih payah lagi. Teknologi 5G ini bisa menembus dia semua hingga kedalaman 8 atmosfer dikuasain. Serem ya? Gak hanya itu Pops Gang, radiasi ini juga diperkirakan bisa menyebabkan peradangan, diabetes, bahkan kanker. Ih, serem juga ya. Ini gambar ini sebenarnya gambar sel, ya, jangan terpengaruh. Ini sel yang rusak. Ya, cuman mereka mengilusikan bahwa ini Mr. V. Itu dia tembus ke tangan kita. Jadi konsekuensi kita yang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Berarti apa? Kita sudah harus tanggalkan ego kita. Yang saya sampaikan, fokus kita tidak self-oriented, tidak self-occupied, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya untuk memberkati orang. Kalau saya pakai baju bagus supaya orang lain lihat senang, bukan untuk membuat saya gagah sendiri, saya mencintai diri saya. Kalau saya tersenyum kepada orang, saya tersenyum untuk memberkati orang. Kalau saya selfie saya bukan gua keren nggak gitu konsepnya. Karena begitu kita punya konsep begitu, sel kita itu berubah. Sel kita itu akan membuat sel kita nggak suka itu self oriented atau self occupied. Sel kita nggak suka. Sel kita tuh maunya selalu demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Itu karena kita ini, tubuh kita dipakai Tuhan sebagai untuk melakukan karya kemuliaannya. Amin. Jadi jangan lagi self oriented, jangan nyelamatin diri.
seperti Yesus, dia selamatkan kita, dia ini kan jasanya di atas kayu salib. Kalau kita model kayak begini sekarang, apa yang kita mau bisa selamatin orang? Mau ketemu orang aja takut? Logikanya bagaimana? Saya mau ketemu orang ya, saya bantu, saya angkat tangan saya begini. Kalau kayak sekarang, kita digiring untuk tidak saling membantu, kita digiring untuk tidak ringan tangan, kita digiring untuk saling menjauhi. Itu cara iblis. Itu adalah tipu muslihat iblis. Saya jamin itu tipu muslihat iblis. Tuhan sedang lihat kita sekarang. Apa yang saya sampaikan tidak bohong. Saya menyampaikan kebenaran. Boleh kita lihat nanti bagaimana kehancuran belakangan ini. Hanya gara-gara kita tidak memahami kebenaran. Hosea 4:6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Apa yang saya sampaikan memang Tuhan bukakan kepada saya supaya Bapak Ibu tahu. Kenapa agak berbeda. Hal-hal yang selama ini disembunyikan di balik layar. Sel itu saya nggak ngerti, saya nggak belajar di sekolah. Saya nggak dapat dari mana-mana. Cuman saya mengerti, saya rangkai kayak Steve Jobs. Oh ini ternyata ujung-ujungnya hanya satu. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi serupalah dengan Allah oleh perubahan dan seterusnya, budimu, akal segala macam, kebajikanmu. Artinya apa? Kita harus serupa dengan gambar Allah. Jadi inti firman Tuhan hari ini adalah serupa dengan gambar Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi dunia ini sedang memaksakan kepada kita dengan cara apa? Nakuti kita. Supaya kita yang sudah dapatkan anugerah kasih karunia keselamatan, mau digiring, mau ditarik untuk gagal menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Dan kalau Tuhan sudah bersumpah, dia tidak akan pernah ada ayatnya. Dia sampai bersumpah untuk menjamin bahwa keselamatan pasti kita dapatkan. Bagi siapa yang setia menantikan dia. Terpujilah namamu.